Terima kasih Ibu Tanti ya selaku moderator. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Haji Engkus Kusnadi, Eskap MKes, selaku Ketua dari Stikes Karsa Husada Garut. Kemudian Bapak Andika L. Perceka, Eskom MSI. Kemudian yang terhormat para ketua unit, para dosen, dan pembimbing yang kebetulan pada saat ini hadir dalam kesempatan Zoominar, khususnya bagi lulusan para mahasiswa dari Stikes Karsa Husada Garut. Dan juga para alumni yang saya banggakan, selamat mengikuti ya dari pagi, mungkin sekarang sudah nyampe siang. Ya, untuk jam-jam saat ini adalah jam yang cukup krusial ya, yang rawan karena ya menjelang makan siang mungkin untuk teman-teman semua dan bagi teman-teman yang ada keperluan ke tempat lain, mohon izin waktu untuk beberapa menit ke depan saya mendapatkan suatu kehormatan ya, khususnya untuk Rumah Sakit Santosa bisa sedikit memperkenalkan terhadap teman-teman alumni dari Stikes Karsa Husada Garut ini. Mudah-mudahan apa yang akan nanti saya sampaikan, saya paparkan, teman-teman bisa menyimak, mengikuti, dan paham seandainya nanti teman-teman semua berminat untuk bergabung bersama kami. Memang dari tadi teman-teman pasti sangat antusias sekali, apalagi untuk bekerja ke luar negeri, kemudian untuk menjadi PNS atau ASN, ya itu dimanapun ya adalah suatu kebanggaan mungkin bagi teman-teman apabila ya bisa bekerja ke luar negeri, bisa bekerja sebagai PNS, ASN, aparatur negara, ya itu merupakan suatu kebanggaan buat teman-teman semua dan buat semua, ya. Nah di sini dari panitia sendiri untuk Santosa Hospital Bandung Sentral saya ucapkan terima kasih buat panitia dan Stikes Karsa Husada Garut, ya, di mana di tengah-tengah kebanggaan teman-teman untuk menjadi pekerja di luar negeri atau mungkin menjadi ASN, ya, perkenalkan kami dari pihak swastanya nih, pihak swasta ingin mengajak buat teman-teman semua bergabung bersama kami karena peluang untuk menjadi karyawan di Rumah Sakit Santosa dalam hal ini yang sering disebut SHBC ya, Santosa Hospital Bandung Sentral. Nah, kenapa disebut sentral? Ya karena kita memiliki beberapa cabang ya yang rencananya mungkin nanti akan ada melakukan pengembangan rumah sakit di luar Bandung. Untuk Bandung sendiri saat ini kita ada 2 rumah sakit ya. Jadi yang satu ada di Jalan Kebonjati dan yang satu lagi adalah di Jalan Kopo, ya. Jadi dua-duanya merupakan rumah sakit dari Santosa Hospital Bandung Sentral. Baik, sebelum itu mungkin saya akan share screen dulu ya untuk materi yang akan disampaikan. Baik, sudah diterima untuk share screen-nya? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada ya. Terima kasih. Sudah, Pak. Jelas. Baik, khusus untuk para alumni Stikes Karsa Husada Garut, ya saya dengan bangga sekali bisa memperkenalkan Rumah Sakit Santosa ini kepada teman-teman semua. Ya, jadi Rumah Sakit Santosa ini memang berdiri tahun 2006, ya, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki sertifikasi sebagai rumah sakit umum kelas A, ya. Ya kalau rumah sakit pemerintah kelas A ya sudah tidak asing lagi, tapi rumah sakit swasta ini sebagai rumah sakit umum kelas A ya ini butuh perjuangan yang cukup maksimal sekali dari
sivitas yang ada di Rumah Sakit Santosa ini, ya. Jadi Santosa Hospital ini sebagai rumah sakit umum kelas A. Mungkin nanti ke depannya di slide berikutnya Anda bisa lebih jelas lagi. Perkenalkan, nama saya Wahid Sudajat. Ya, dalam hal ini saya posisi sebagai manajer SDM dan Diklat. Ya, baik. Untuk Rumah Sakit Santosa sendiri, ini kita punya moto friendly and caring. Ya, di mana salah satu unggulan kami yaitu kita dituntut untuk memiliki jiwa sebagai orang yang sangat friendly, ya, dan juga caring terhadap setiap pengunjung, bukan hanya kepada pasien. Ya, kita tahu bahwa semua pasien atau semua orang yang berkunjung ke rumah sakit itu membutuhkan suatu pelayanan, membutuhkan pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal, ya. Sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, ekspektasinya seperti apa, kunjungan ke rumah sakit ini, dia pastinya butuh pelayanan. Ya. Pelayanannya yang bagaimana? Nah, pelayanannya itu ada beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap karyawan dari Rumah Sakit Santosa ini. Ya, bukan hanya Rumah Sakit Santosa, beberapa rumah sakit juga sebenarnya dituntut. Ya, masyarakat itu butuh pelayanan maksimal, butuh pelayanan yang excellent. Ya, makanya di sini kita menanamkan moto terhadap semua yang bekerja di sini, yaitu harus melakukan friendly and caring. Ya, ini moto dari Rumah Sakit Santosa. Kemudian visinya untuk Rumah Sakit Santosa ini adalah menjadi rumah sakit bertaraf internasional unggulan di Indonesia. Ya, nah, jadi di sini kita memiliki visi, ya, yang tadi mungkin teman-teman sangat antusias sekali ingin bekerja di luar negeri, ya. Alhamdulillah teman-teman memiliki motivasi yang sangat tinggi, motivasi untuk berkembang, untuk mengembangkan diri, mengembangkan ilmu, suatu kebanggaan bisa bekerja di Jepang, di Amerika dan sebagainya yang Anda inginkan. Ya, ya, mudah-mudahan teman-teman bisa seperti itu, tercapai apa yang dicita-citakan, ya. Nah, bagi teman-teman barangkali yang ingin bekerja, saya di dalam negeri saja, saya di internal saja, atau saya di Jawa Barat saja, silakan Anda bergabung di Rumah Sakit Santosa. Karena kalau Anda sudah bergabung di Rumah Sakit Santosa, ya, ini Anda bisa merasakan Anda bekerja di luar negeri, mudah-mudahan seperti itu, ya. Nah, jadi karena visi kita itu menjadi rumah sakit bertaraf internasional unggulan di Indonesia. Karena setiap pasien, kita membuka semua pasien, terbuka buat siapa saja. Tidak membatasi WNI saja, WNA pun kita terima. Ya, jadi memang betul apa yang dikatakan tadi Bapak Haji, ya, bahwa suatu kelebihan nilai plus yang harus dimiliki itu nilai tambahnya Anda harus bisa selain bahasa Indonesia, syukur-syukur bahasa asing, ya, selain bahasa Inggris, gitu. Karena berdasarkan pengalaman kita sudah menerima pasien mancanegara, bukan hanya dari ya yang berbahasa Inggris saja, ya. Ada bahasa India, bahasa Arab, Cina, Korea. Kita sudah menerima pasien seperti itu, ya. Oke, jadi visi menjadi rumah sakit bertaraf internasional unggulan di Indonesia. Nah, untuk visi ini, ya, kita bukan hanya segi bahasanya saja melakukan visi mencapai taraf internasional, tapi pelayanan pun, ya, pelayanannya seperti apa, kemudian segala bentuk tindakannya, terapi dan sebagainya sebenarnya sama saja, hanya kita sudah sesuai dengan standar internasional, ya. Oke. Nah, untuk mencapai visi tersebut, ya, beberapa misi yang kita tanamkan yaitu adalah memberikan pelayanan medis dan keperawatan dengan standar profesional setinggi mungkin yang mengacu pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui pendidikan baik tenaga medis maupun non-medis, kemudian memberikan suasana pelayanan rumah sakit yang nyaman, ramah, efisien, dan efektif. Ya, jadi di Rumah Sakit Santosa ini ya sangat diutamakan sekali terhadap pengembangan kompetensi dari setiap karyawannya, baik medis maupun non-medis. Ini memang sudah sesuai dengan standar akreditasi, ya, di mana setiap karyawan, baik medis maupun non-medis, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya adalah update ilmu, update sertifikat kompetensinya, ya, baik profesi maupun non-medisnya. Ya, di situ sudah ada beberapa syaratnya, ya. Baik. Nah, ini Rumah Sakit Santosa juga memiliki tujuan menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan medis, ya. Kita punya di awal rumah sakit ini berdiri khususnya di bidang jantung dan syaraf, ya. Nah, di sini kita memiliki pelayanan unggulannya. Nah, untuk saat ini kita sudah berkembang, ada layanan-layanan unggulan selain jantung dan saraf, ya. Kemudian menjadi rumah sakit unggulan dalam bidang service excellence. Nah, tadi di awal bahwa memang ada hubungannya dengan friendly and caring di sini. Kenapa service excellence ini sangat diutamakan? Barangkali teman-teman ya ada yang pernah berkunjung ke Rumah Sakit Santosa, ya, dan bagi karyawan yang sudah melakukan interview di sini, ya, ada beberapa ya rata-rata sebagian besar, ya, mereka baru pertama kali berkunjung di sini. Kesan yang paling utama bagi mereka, wah, gedungnya mewah, wah, pelayanannya bagus, ramah, alhamdulillah. Tapi di samping itu memang ada beberapa hal yang menjadi suatu kebutuhan kami untuk menerima masukan-masukan. Apa? Pasti ada titik-titik permasalahan yang menjadi komplain, kekurangan-kekurangan kami itu pasti ada. Hanya di sini kita tetap menjunjung tinggi untuk service excellence ini, ya. Nah, kemudian rumah sakit juga kita punya tujuan, punya harapan menjadi rumah sakit dengan tingkat okupansi utilisasi yang tinggi, baik rawat jalan maupun rawat inap, ya. Ya, untuk bor rata-rata dia di atas 80%, kemudian rawat jalan 1.000 pasien per hari kunjungan, ya. Nah, kemudian menjadi rumah sakit yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Ya. Jadi di kita memang rutin untuk mengadakan diklat, ya, sosialisasi, seminar dan sebagainya. Ya. Itu untuk mengupdate ilmu, kemudian mengsertifikasi juga. Ya. Jadi di kita tidak hanya bekerja dari pertama kali tanda tangan kontrak sampai nanti akhir pensiun, ya, tapi ilmunya tetap saja, ilmunya ketinggalan. Kita tidak mau harus seperti itu. Ya. Baru 1 tahun bekerja itu diupayakan untuk meningkatkan kompetensi, ya, baik medis maupun non medis. Ya. Nah, izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu Rumah Sakit Santosa ini, ya, mengenai bangunannya. Ini adalah bangunannya. Kalau untuk luas lahan yang saat ini, ya, yang terdiri dari 9 lantai dan 2 basement. Ini tower yang lama, ya. Ditambah lagi sekarang ada tower B 4 lantai. Kemudian untuk pengembangan nanti ada pengembangan di tower C, ya. Nah, untuk yang tower A yang sekarang tower lama ini terdiri dari 9 lantai. Yang lantai dasar ini adalah terdiri dari lobby, ya. Kemudian nah ini ada customer service dan ada priority service. Jadi kita ada layanan priority service, ya. Kemudian minimal ada Santosa Cafe-nya. Ini suasana billing, kemudian farmasinya, ini emergency unit, kemudian kardiak dan neurocenter-nya,
ATM center, kemudian laboratorium. Nah, ini tampak dari atas lobi utama, kemudian menginjak ke lantai 2. Di sana pada saat Anda melakukan registrasi, di situ ada informasi-informasi yang nanti Anda butuhkan, ya. Jadi ada registrasi desk juga di situ, kita daftar melalui registration desk. Kemudian ada pendaftaran untuk BPJS, kita juga menerima pasien-pasien BPJS, ya. Kemudian, nah ini priority service, jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun yang membutuhkan pelayanan, di kita ada yang namanya priority service. Jadi priority service itu yang malas ngantri, nggak mau ngantri, enggak, silakan hubungi ke kantor priority service. Oke. Ya, kemudian ini priority lounge. Nah, ini salah satu pelayanan dari priority service. Jadi bukan pasien yang menemui dokter, tapi dokternya yang menghampiri ke pasiennya, petugasnya, ya, baik perawatnya, kemudian nakes lain, ya. Nah, ini ada skin aesthetic beauty center, kemudian plastik, kemudian ada medical check up-nya, kemudian weight clinic, specialist center, ini obgyn center, ada pediatric center, kemudian ada children playground, psikologi, ini tindakan bedah, ya, dokter lunch. Nah, kemudian di lantai 3 ini baru di sini ada ruang operasi, ya. Jadi OT-nya ada di lantai 3. Kemudian ODS-nya dan pelayanan hemodialisa. Hemodialisa ini sekarang ada di lantai 3 dan di lantai basement 1. Kemudian ada kemoterapi, ada pelayanan ICU-nya, kemudian CVCU, intermediate care atau high care unit. Nah, kemudian di lantai 4-nya ini adalah ruangan bayi, NICU-nya, kemudian studi apartemen, eye center, ini unit bersalin, ruang perawatan dan kamar bayi, kemudian menginjak ke lantai 5 ada ruangan rehabilitasi medik, pain clinic, kemudian terapi okupasi, speech therapy, kemudian ini ruang auditoriumnya ada di lantai 5 juga, manajemen office. Nah, ini untuk ruangan rawat inap ada di lantai 6, 7, dan 8. Ya. Terdiri dari beberapa kelas, mulai dari kelas presiden suite, ya. Kemudian sampai kelas 1, 2, 3, ya. Nah, menginjak ke lantai 9, di sini ada healing garden. Jadi bagi yang merasa jenuh, merasa bosan, pasien di ruangan, bisa jalan-jalan, ya, untuk melakukan olahraga mata. Silakan Anda berkunjung bagi yang ingin melihat, ya, di healing garden. Kemudian di lantai 9 juga ada helipad. Ya, ini untuk pasien-pasien rujukan melalui ambulan udara. Ya, kita bisa melakukannya melalui helikopter. Oke, ini basement 1, ada talasemi, kemudian musola dari lantai 1, kemudian penunjang diagnostik, CT scan, ISWL, bone densitometer, kemudian MRI, neurodiagnostik, kemudian ada EEG. Baik. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan patient safety dan quality improvement. Ya, jadi kita ada kebutuhan-kebutuhan, ya, yang harus dilakukan terhadap karyawannya maupun terhadap pasiennya. Nah, di kita kenapa dilakukan akreditasi? Ya, ujung-ujungnya adalah untuk patient safety. Ya,
patient safety itu dilegalkan melalui akreditasi, baik akreditasi internasional kemudian akreditasi nasional. Ya, nah untuk pertama kali kita sudah melakukan akreditasi nasional mulai berdiri sekitar tahun 2007 itu dilakukan akreditasi nasional. Kemudian kita juga melakukan akreditasi internasional. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, untuk menambah dan menanamkan rasa motivasi kerja terhadap karyawan, kita juga ikut menyumbangkan, turut mewujudkan program-program yang ada terhadap pelatihan maupun kegiatan-kegiatan eksternal. Ya. Nah, kemudian Santosa juga kita punya tim Code Blue. Ya, ini adalah tim Code Blue. Kemudian ada simulasi berbagai macam code, karena untuk code ini ada code purple, code blue, dan sebagainya, itu kita selalu melakukan latihan dan simulasi. Ya, kemudian ini pemadam kebakaran. Nah, ini suasana pada saat akreditasi internasional. Ya, jadi siapapun, perawat, dokter, tenaga kesehatan lain, analis, rehab medik, dan sebagainya, itu pasti diwawancara oleh surveyor yang ada. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya nanti bergabung dengan Rumah Sakit Santosa, teman-teman ya barangkali bisa memiliki pengalaman, ya, dilakukan survei, dilakukan interview oleh surveyor dari luar, sehingga di sini makanya dituntut untuk memiliki nail plus dalam segi bahasa. Ya. Kemudian ada refreshing, bukan hanya BTCLS, tapi untuk perawat juga, untuk unit-unit tertentu ini kita menanamkan kompetensi terhadap ACLS. Ya, jadi ACLS ini bukan hanya milik dokter, tapi perawat pun itu harus memiliki sertifikatnya untuk unit-unit tertentu tentunya. Ya, syukur-syukur di kampus nanti bukan hanya BTCLS, tapi bisa melakukannya ACLS, karena sekarang memang ACLS ini sangat dibutuhkan untuk unit-unit tertentu. Ya, oke. Kemudian dilakukan refreshing juga terhadap pemasangan infus, meskipun memang sudah fresh juga dilatih, dibimbing ya di kampusnya terhadap pelayanan pemasangan infus. Kita juga tidak lupa untuk selalu mengupdate ilmu, ya, khususnya adalah kita menyesuaikan dengan alkes, ya, alat kesehatan, alat medis, alat-alat yang dibutuhkan pada saat pemasangan infus. Memang dalam memasang infus ini semua sama, ya, tapi alat medis tiap rumah sakit itu berbeda, ya, dan satu rumah sakit pun bahkan bisa berbeda, ya. Bedanya apa ya? Mungkin dari perlengkapannya, ya, apakah pakai wing needle, apakah pakai berbagai merek pembalutnya, plasternya, untuk memfiksasinya itu sangat berbeda. Kemudian untuk alat suntiknya, ya, lokasi untuk penyuntikan itu bisa memanfaatkan, bisa ada three-way-nya juga beda-beda. Nah, disinilah yang perlu kita refreshing, ya. Oke. Kemudian untuk kegiatan eksternal juga kita juga turut berperan serta, ya, terhadap perusahaan atau instansi lain melakukan BHD, ya. Baik. Nah, untuk pelatihan ICU juga kita sudah melakukan beberapa angkatan pelatihan ICU yang lamanya 3 bulan. Ya, karena untuk ICU sendiri kita dituntut untuk memiliki sertifikat pelatihan ICU. Ya. Nah, kita udah beberapa gelombang untuk pelatihan ICU. Kemudian untuk manajemennya beserta jajarannya untuk mencapai tadi visi dan misinya, kita melakukan berbagai macam briefing terhadap masalah-masalah yang perlu dipecahkan, ya. Ini pembinaan manajerial. Kemudian untuk calon manajer, supervisor ke atas, kita untuk melakukan kompetensi, ya, kompetensi di bidang manajerialnya, ya. Di situ ada fit and proper test lah. Jadi pengangkatan para
pejabat yang ada di Santosa pun ini kita melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat, ya. Nah, kemudian dari manajemen kita melakukan tracer lapangan dari direksi, ya. Nah, ini pelatihan dasar dari edukasi, ya, pelatihan resusitasi neonatus, kemudian pediatrik terhadap pediatrik, ya. Nah, partisipasi dalam perilaku hidup bersih dan sehat, ya, ini dalam mengikuti International Nursing Day, ya, kita juga prestasinya sudah pernah juara HBS tingkat Jabar, ya, kemudian ini tingkat Kota Bandung, ini di internal, kemudian ini dalam rangka Perdalin Jabar, kemudian, nah ini juara 1 BHD tingkat ini Kota Bandung, ya. Baik, media dan informasi kita memiliki tabloid Santosa Health News, kemudian tabloid SKC Santosa Kids Club, kemudian, nah ini penghargaan yang diterima, ya, dari majalah SWA sebagai penghargaan HAT, kemudian penghargaan rumah sakit swasta terbaik di Indonesia, kemudian berwawasan pariwisata, sertifikat halal, kemudian Service Excellent kategori untuk General Hospital dari Mark Plus, kemudian, nah ini sertifikat JCI yang sudah pernah kita laksanakan, ya, 2 kali di tahun 2010 dan tahun 2014. Nah, untuk sekarang kita sudah melaksanakan akreditasi nasional, kemudian sebagai rumah sakit kelas A. Nah, kapasitas tempat tidur rawat inap ini ada 392 tempat tidur, kemudian untuk ruangan intensif bayi anak ini ada 12 tempat tidur, ICU-nya ada 66 tempat tidur. Di kita PPA dan pelayanan medis, dokter, perawat bidan, jadi teman-teman dari Stikas Karsa Husada Garut yang lulusannya silahkan di sini bisa kita mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama, bisa bergabung bersama kami. Ya, baik. Saya sampaikan ini lulusan Stikas Karsa Husada Garut. Alhamdulillah, terima kasih Stikas Karsa Husada Garut. Mulai tahun 2015 kita sudah ada, ya, karyawan yang sudah bergabung bersama kami, ya, mulai tahun 2015 dan paling banyak di tahun 2018 hingga tahun 2021 untuk tahun ini lulusan kita sudah bergabung ada 3 orang dari Stikas Karsa Husada Garut, ya, untuk lulusan Stikas Karsa Husada Garut ini khusus untuk perawat, cuman masih perawat, ya, untuk yang lulusan apa namanya tenaga kesehatan lain, penunjang kesehatan ini masih belum ada, ya. Nah, di sini ada D3 65% yang S1-nya nurse, ya, maksudnya 35%. Baik. Nah, bagi teman-teman mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kami karena apa? Karena kami sedang melakukan rencana pengembangan Rumah Sakit Santosa, ya. Untuk pengembangan, nah ini gambarnya yang saat ini mungkin ada pointernya, ini adalah gedung yang saat ini, ya. Kemudian ini gedung JKN dan kemudian ini yang akan dikembangkan 9 lantai yang sekarang sedang dibangun, ya. Mudah-mudahan tahun depan, sekitar awal tahun depan antara Februari Maret ini sudah bisa launching, ya, untuk 9 lantai ini, ya. Nah, jadi peluang berkesempatan untuk bekerja di Rumah Sakit Santosa ini bagi teman-teman kami tunggu bagi yang berminat untuk bekerja di Rumah Sakit Santosa, ya. Nah, ini rencana pembangunannya. Kemudian ini tampak dari sisi utara. Untuk akses kita ada jalan melalui jalan utama, jalan Kebonjati, atau jalan belakang, ya, jalan utara melalui jalan stasiun.
Ya, jadi ada tampak depan, tampak belakang. Baik. Nah, peta bisnis proses untuk setiap profesi bagi teman-teman, setiap karyawan, khususnya PPA, kita mulai dari rekrutmen karyawan. Ya, ini salah satu contoh perawat. Ya, jadi kita mulai rekrutmen. Setelah dilakukan rekrutmen, kemudian dilakukan kredensial. Setelah fix untuk kredensial, langsung dilanjutkan dengan orientasi dan training bagi setiap karyawan. Untuk orientasi ini kita memiliki agenda orientasi umum dan orientasi khusus. Kalau orientasi umum itu semuanya diberikan beberapa sosialisasi dan pemaparan yang wajib diketahui oleh semua karyawan. Sedangkan untuk orientasi khusus ini dikembalikan kepada masing-masing profesi. Untuk perawat ada orientasi khusus perawat, untuk dokter ada orientasi khusus dokter, untuk nakes lain ada orientasi khusus untuk nakes lain. Ya. Nah, setelah melakukan orientasi dan training, kemudian dilakukan penugasan klinis. Untuk penugasan, setelah dilakukan penugasan, kemudian dilakukan penempatan untuk perawat, misalnya di ruangan ICU kah, atau di ruangan rawat inap, rawat jalan, dan sebagainya. Nah, selama proses berjalannya Anda sebagai status karyawan, itu akan dilakukan secara reguler evaluasi dan penilaian kinerja. Ya, evaluasi penilaian kerja. Kalau dari hasil evaluasi ini perlu dilakukan pelatihan, ada kekurangan atau mungkin ada yang perlu diupdate, itu masuk ke bagian diklat untuk melakukan pelatihan. Ya. Kemudian dilakukan rekredensial dan dilakukan rotasi mutasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, rotasi mutasi ini tentunya dikondisikan juga, disesuaikan dengan pengembangan jenjang karir. Di mana jenjang karir yang ada di Rumah Sakit Santosa ini tentunya kita memiliki job leveling, ya, mulai dari yang terbawah sampai leveling yang paling tinggi. Oke. Nah, ini yang menjadi permintaan khusus ya dari panitia bahwa CV secara umum sama CV-nya, tapi bagi teman-teman yang ingin melamar ke Santosa, CV yang wajib Anda lampirkan ya. Di sini tentu ada beberapa syarat. Untuk persyaratan umum, tinggi badan memang kita tentukan ya, tinggi badan untuk laki-laki, perempuan, usia maksimal 30 tahun, kecuali untuk posisi-posisi tertentu, jabatan tertentu, biasanya itu tidak masalah, misalnya umur 40 tahun untuk posisi tertentu itu bisa kita terima. Ya. Kemudian untuk persyaratan administrasi, surat lamaran diketik dan ditandatangani, kemudian daftar riwayat hidupnya, pas foto, ya, untuk pas foto 3 lembar 3x4, berpakaian formal, latar belakang merah, kemudian fotokopi, ya, ini KTP, ijazah terlegalisir asli, tidak ada legalisir yang yang difotokopi, kemudian transkrip, nilai, STR legalisir asli, ya, kemudian sertifikat pelatihan, dan jangan lupa bagi yang sudah memiliki NPWP, silakan dilampirkan. Kemudian sumpah profesi, jangan lupa untuk dilampirkan, dan SKCK, surat keterangan catatan polisian. Ya. Kemudian STR dalam proses. Sebenarnya untuk STR dalam proses ini, untuk saat ini, mohon maaf, kita belum bisa terima terlebih dahulu. Kita baru bisa menerima STR yang sudah jadi. Ya. Kemudian institusi pendidikan terakreditasi minimal B, ya, dan surat keterangan pengalaman kerja dari tempat kerja sebelumnya bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kalau tidak melampirkan pakleringnya, yaitu dianggap belum memiliki pengalaman kerja. Ya, baik. Nah, untuk lamaran kerja ini atau bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam, ya, silakan untuk membuka web Rumah Sakit Santosa. Ya, ini adalah webnya, santoshospitalbandung.com.
Nah, kemudian tips. Nah, ini tips interview. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, mungkin sudah googling, sudah searching, apa sih supaya saya bisa diterima? Bagaimana sih tips interview yang harus saya miliki, harus saya lakukan pada saat nanti interview? Ya, tadi juga Bapak Haji Engko sudah memaparkan interview terus seperti apa ya, seperti kuatkan mental, berbusana, perilaku, bahasa internasional, IT-nya, memang betul ya, itu adalah salah satu tips interview yang harus Anda pahami ya. Nah, sedikit saya tambahkan ya, tolong untuk menyampaikan, memberikan kesan yang pertama ya. Kesan pertama, tunjukkan kesan pertama Anda ya. Kesan pertama seperti apa? Nah, kesan pertama itu bukan hanya ucapan kata-kata, tapi mulai dari kedatangan terlebih dahulu. Ya, kalau ditentukan setengah 8 datang ya setengah 8, kurang bahkan. Ya, kalau jam 8 ya jam 8 kurang, jangan terlambat. Kalau misalnya terlambat ya kesan pertamanya wah ini suka telat, itu kan kesannya seperti itu, jadi negatif pikirannya. Ya, kemudian visual. Nah ini visual ini ya sangat berpengaruh sekali. Ya, mulai dari penampilan, tenang dan fokus. Penampilannya ya, nih penampilan yang perlu diperhatikan karena sering sekali para pelamar khususnya untuk keperluan interview ya, melihat dari cara berpakaiannya saja kita sudah mulai bisa menilai ya, pakaian seperti apa, kira-kira individunya seperti apa, pasti bisa ditebak ya. Nah, kadang-kadang ini juga suka diabaikan ya, seperti misalnya ya kemeja, tapi kemejanya warnanya, kemudian cara apa namanya, misalnya tidak dimasukkan ke dalam ya, kemudian dilinting dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan ya penampilan. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, untuk rambut pun ini sangat diperhatikan sekali. Ada juga yang interview rambutnya gondrong. Nah, udah kesan pertama itu wah ini gondrong ya. Kemudian berwarna juga rambut, wah warnanya ada yang kuning sampai ya cukup inilah ya mencolok ya, warna rambutnya. Kemudian make up-nya juga perlu diperhatikan ya, untuk khususnya untuk para wanita yang melamar, yang mau interview berhadapan bertatap muka, ini make up ini sangat diperhatikan sekali ya, karena harus serasi antara make up, baju mana yang formal, mana yang non formal. Ada wawancara yang begitu berhadapan make up pesta ya. Nah, kalau sekarang pakai masker, lipstik mungkin nggak kelihatan, tapi suatu saat juga masker pasti butuh untuk dibuka sementara ya. Kemudian pada saat melakukan interview ya, itu juga sangat diperhatikan ya, apakah dia cara menjawabnya atau mungkin bahasa tubuhnya yang seakan-akan gerasa-gerusu, ingin cepat selesai atau menjawab secara cepat ya. Itu juga diperhatikan. Kemudian fokus. Nah, untuk fokus sendiri ini sangat diperhatikan mulai dari kontak matanya ya, fokus, karena sesuai dengan pengalaman interview juga dari yang dilakukan wawancara ini, menjawabnya sambil memandang kemana, ke sana kemari kiri kanan. Nah itu juga ya kesannya kurang baik ya, seperti itu. Nah kemudian verbal ya, kita tahu bahwa verbal, visual, vokal itu sangat mempengaruhi ya. Visual memang sangat besar sekali perannya ya. Tapi kebesaran visual perannya itu harus dibarengi dengan verbal yang sesuai. Kalau Anda menjawab ya sesuaikan dengan pertanyaan. Jangan mengambang. Kalau misalnya menjawab secara mengambang itu pasti butuh pertanyaan yang lebih dalam lagi. Karena belum kena ke akar masalahnya. Ya. Yang ditanya apa, kemudian jawabannya itu masih mengambang, masih
secara umum, misalnya saya ingin melakukan pelayanan yang terbaik, pasti ditanya kembali, pelayanan yang terbaik itu seperti apa? Ya, sesuai dengan SOP. SOP yang mana? Terus sampai akar masalahnya. Jadi itu maksudnya tidak mengambang, langsung aja ke titik fokus, mulai dari akarnya, ya Anda utarakan. Jadi tepat waktu, visual, verbalnya itu kesan pertama yang harus Anda sampaikan, harus Anda promosikan kepada interviewer, ya. Nah, ini jawablah sesuai dengan pertanyaan, tidak mengambang dan waktu jeda menjawab lama. Kadang-kadang muncul AE, kemudian pandangan matanya kemana, ya. Mengambang, waktu jeda. Jadi ya kadang-kadang dikasih pertanyaan, jawabannya lama, krik 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 gitu ya. Jadi ya sudah, kita alihkan lagi ke pertanyaan yang lain. Berarti nilai poin hilang satu, ya. 30 detik saja itu poin satu hilang, ya. Oke. Kemudian yakinkan bahwa Anda bisa bekerja secara individu dan secara tim. Ya, yakinkan pada interviewer bahwa saya bisa bekerja. Penuh optimis, penuh motivasi. Ya. Kemudian kompetensi yang dimiliki ini bisa dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya Anda sudah pelatihan apa? Sudah pelatihan BHD. BHD itu apa? Nggak tahu. Ya. Anda sebagai perawat, ya apa yang diajarkan? Cara infus. Bagaimana cara infus? Nggak tahu. Nah, itu contoh, salah satu contoh ya, kompetensi. Anda lulusan perawat harus tahu minimal dasar dari cara infusnya. Minimal KDM itu apa, asuhan keperawatan itu apa. Kadang-kadang asuhan keperawatan saja tidak tahu. Nah, ini yang mungkin perlu Anda lebih selalu refreshing ya, meskipun Anda sudah lulusan terbaik lah gitu ya. Tapi kalau lama menganggur, apalagi tidak refreshing, buka-buka buku lagi, ya nanti pada saat wawancara akan menjadi kaku lagi, ya meskipun akan sangat sedikit terbuka kalau misalnya si interview memberikan jalan, oh arahnya ke sana, ya. Oke. Kemudian kompetensi ini sesuai dengan profesional pemberi asuhan, ya. Jadi setiap Anda yang memiliki sebagai PPA itu masing-masing profesi harus memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian sampaikan sertifikat pelatihan yang diikuti, ya. Nah, ini sertifikat pelatihan Anda sampaikan dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Saya sudah pelatihan ACLS, tapi cara defibrilator aja nggak bisa. Cara melakukan bagging saja tidak bisa, cara oksigenasi juga tidak bisa. Nah, itu bagaimana? Apa sih yang Anda punya, miliki sertifikat itu, ya. Kemudian pengembangan diri yang bisa ditampilkan, misalnya, ya saya nanti akan melakukan A, B, C, D. Tekad Anda, kelebihan Anda, ya, yang akan nanti Anda terapkan di Rumah Sakit Santosa di atas rata-rata lain. Kalau misalnya, ya standarnya saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi tolong tampilkan Anda lebih dari yang terbaik itu apa. Lakukan excellent Anda, ya, baik secara tim maupun secara individu. Baik, ini sebelum saya akhiri, materi yang dituliskan saatnya Anda sebarkan. Anda sebagai lulusan dari Setika Sekarsa Husada Garut, berbagai macam profesi, perawat dan sebagainya, ya. Jadi tolong untuk disebarkan. Kemudian ilmu bukan untuk disimpan, ilmu untuk dibagikan. Pencari dan penyebar ilmu hidupnya akan semakin bermutu. Bersegeralah keluar dari rumahmu, banyak orang menunggu ilmu darimu. Pada saat ini, teman-teman semua, para alumnus yang belum bekerja, silakan keluarlah ya dari rumahmu, mencari pekerjaan yang sangat berarti untuk masa depanmu. Baik, sampai jumpa di Santosa Hospital Bandung Sentral bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami. Ya, kalau seandainya teman-teman ya ada rezekinya juga untuk berjodoh dengan Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Sentral, kalau tidak pun kami tunggu juga Anda berada di Santosa Hospital Bandung Kota. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja keluar negeri, ya
itu silakan Anda untuk mengembangkan diri. Dan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan karir, ya, bertaraf internasional, silakan Anda bisa bergabung bersama kami Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Sentral. Ya, baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Tanti, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari para alumni Rumah Sakit Santosa. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya tutup terlebih dahulu sebelum sesi berikutnya, sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih pemaparan dari Pak Wahid ya. Tadi ada sampai jumpa di SHBC ya, tapi bukan sebagai pasien ya Pak ya, tapi sebagai staf karyawan dari SHBC. Ya, betul sekali. Baik. Luar biasa tadi ini saya terkagum-kagum ya Pak ya melihat rumah sakit hospital ini. Biasanya kalau ke Pasar Baru ya Pak ya, ke Bandung itu ke Pasar Baru, lewat, betul. Ya, Pak, ya? Itu ya teman-teman semuanya, ini menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi. Ada tips dan triknya bagaimana interview, lebih ke kita harus tepat waktu. Tadi mungkin dari Disnakerma 10 menit sebelum kegiatan acara interview itu harus sudah stay. Kalau misalnya sih setengah jam ya Pak ya, setengah jam atau 1 jam juga nggak apa-apa, supaya kita ada menguasai lapangan dulu ya, seperti itu. Kemudian tadi ada penampilan juga harus meyakinkan dari segi verbal ketika ditanya. Berarti kalau ditanya A ya jawabnya A, seperti itu ya Pak Wahid, jangan malah jadi melebar seperti itu. Maka silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing atau mau ada Pak saya tertarik nih mau masuk ke hospital ke Santosa ini gimana? Maka silakan, ini masih bertahan ada sekitar 80 orang Pak. Ini saya aplaus yang luar biasa untuk teman-teman yang masih bertahan. Berarti ini adalah menandakan bahwa Anda sangat antusias sekali menerima materi dari pagi sampai siang ini. Maka silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat atau bisa langsung menyampaikannya. Enggak? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Atau saya harus pancing dulu ini? Pancing dulu bukan? Pancingnya dengan... Silakan dipanggil dulu. Ice breaking lagi ya. Pak, kalau untuk di Santosa ini sendiri, kan tadi terkait dengan internasional gitu ya Pak, ya mungkin saya mewakili dari mahasiswa, dari alumni ini. Nanti kalau untuk wawancaranya, apakah dengan menggunakan bahasa Inggris atau bilingual Pak, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya? Ya, untuk wawancara, maksudnya wawancara di rekrutmen karyawan baru ya? Iya, betul. Ya, untuk itu ada bilingual. Jadi maksudnya untuk wawancara sendiri memang ada ya bahasa Indonesia, tapi ada suatu mungkin form yang khusus berbahasa Inggris. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman dengan adanya rumah sakit internasional bukan malah menciutkan ya Pak, gini dia santai sama kudu bahasa Inggris, jadi bisa nggak boleh gitu ya. Ya, nggak usah takut. Ya, kita sama-sama bangsa Indonesia juga berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kurang ngerti atau sebagainya ya kita sama-sama lah saling mengisi seperti itu. Iya. Sekali. Ya, silakan teman-teman nih, sepertinya yang bertahan ini kebanyakannya dari profesioners nih yang sudah serkom juga, mungkin ada yang mau ditanyakan Firda, ini Iis atau yang lainnya. Betulan kami juga mahasiswa NES ada di sana tuh kalau tidak salah ada Hesti, Pak, Santi, ya. Siapa lagi yang saya kenal tuh? Ya betul, untuk nama persis mungkin saya nggak hafal, hanya datanya tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi alhamdulillah dari sana itu sudah ada yang sudah bergabung bersama kami. Ya, jadi mereka juga sudah menjadi PNS di Santosa, pegawai negeri Santosa maksudnya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk PNS silakan bergabung di Santosa juga bisa jadi PNS. Betul, ya. Jadi kalau ditanya kerja di mana, PNS di Bandung, ada pegawai negeri Santosa. Maka silakan rekan-rekan, ini yang disampaikan oleh Pak Wahid luar biasa sekali. Maka silakan saya tunggu untuk pertanyaannya. Halo, boleh dibuka dulu deh videonya?
Mangga Mungkin Butan silakan. sedang membuat lamaran pekerjaan itu. Ya, Ya, mungkin segera sedang dilayangkan. Mungkin Segera langsung searching dikirimkan. di webnya Santosa, silakan bisa Ya, langsung searching. sepertinya Ya di lagi situ langsung ada. stalking nih Pak, langsung stalking ke webnya Iya, Santosa nih, betul. mau ngapain aja nih gitu ya. Karena kami insya Allah kok mohon doanya tanggal 30 November kami ada wisuda Pak. Oh ya, Ya mudah-mudahan nanti alhamdulillah. lancar acaranya dan mungkin Desember eh, ada yang sudah mulai untuk melamar kemana-mana. Kalau untuk di Santosa 30 sendiri, untuk 30 apa? kenapa Pak? 30 April. 30 November, Pak. 30 November ya, Ya. Iya, besok akhir bulan wisuda. ini. Iya. Ya. Pak, kalau untuk di Santosa berarti tidak kan kalau PNS itu ada formasinya nanti dibukanya bulan April. Kalau di Santosa sendiri bagaimana Pak untuk perekrutmennya? Apakah setiap bulan atau per 6 bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan Pak? Ya, untuk rekrutmen kita reguler setiap bulan, ya, karena di kita tidak hanya untuk pengembangan, tapi ya ada saja yang karyawan yang resign. Jadi kalau ada yang resign, kita melakukan penggantian itu di luar reguler. Nah, untuk regulernya sendiri ini kita setiap bulan, ya. Jadi kalau misalnya setiap tanggal 1 sampai tanggal 20 itu kita proses rekrutmen, ya. Nah, untuk masuknya sendiri, mulai kontraknya, mulai PKWT-nya itu kita per tanggal 21. Seperti itu. Jadi setiap bulan kalau mau kapanpun mau masukin lamaran silakan masukin aja seperti itu ya Pak. Masukin saja. Ya. Untuk lamarannya itu sendiri Pak Wahid Ya. lewat web, by email atau berupa fisik Pak? Ya, untuk lamarannya sendiri bisa secara langsung, ya dikirim ke sini, baik pos atau dititip ke, maksudnya datang ke HRD sendiri langsung, ya melalui email juga bisa, ya alamat emailnya ada di webnya. Kemudian ya jadi seperti itu Pak, bisa melalui email, bisa secara langsung, boleh silakan. Atau melalui pos juga bisa, ya. Nanti kalau sudah dapat lamaran dimanapun ataupun di Santosa ataupun dimanapun berada, ketika nanti interview yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahid harus tepat waktu, meyakinkan gitu ya, mulai dari perform, meyakinkan dari segi verbalnya juga, dan ketika ditanya juga meyakinkan. Kemudian ketika ditanya kalau kami di perawat, mungkin asuhan keperawatannya bagaimana, kalau di kebidanan asuhannya bagaimana, kemudian untuk farmasi mungkin ke obat, analis kesehatan terkait dengan laboratoriumnya. Jadi materi-materi selama teman-teman di perkuliahan itu direview ulang kembali, ya. Oke, Pak, ini ada hal yang menarik tadi di slide Bapak yang terakhir, saya bacakan kembali ya Pak ya. Materi sudah dituliskan, saatnya Anda sebarkan. Ilmu bukan untuk disimpan, ilmu untuk dibagikan. Pencari dan penyebar ilmu hidupnya akan semakin bermutu. Bersegeralah keluar dari rumahmu, banyak orang menunggu ilmu darimu. Luar biasa sekali Pak, ini penyemangat ya, buat terima kami kasih untuk sebagai dosen Karsa Husada yang sudah menanamkan buat teman-teman para alumni ini. Iya, ini juga penyemangat untuk kami sebagai dosen dan penyemangat juga untuk rekan-rekan yang terus mencari ilmu, begitupun untuk Bapak sebagai narasumber. Sepertinya Pak, teman-teman sudah pada paham apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid. Jadi mungkin kita tutup saja Pak untuk sesi dengan Pak Wahid. Mungkin mana dibahas sertifikatnya? Sama Pak Dika, silakan Pak Dika untuk menyerahkan sertifikat untuk Pak Wahid. Ya, terima kasih Bapak Wahid Sudrajat, AMK SKM atas partisipasinya sebagai narasumber pada kegiatan seminar persiapan masuk ke dunia kerja dan industri. Dengan ini sertifikat pelatihan kami berikan kepada Bapak. Mangga, ditampi Pak. Mangga.